Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan kami dari kelompok 6 dalam video pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, ada pantun nih buat teman-teman. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Sesuai dengan judul video kali ini, kami akan memaparkan pembelajaran tentang zakat. Pasti sudah tidak asing lagi dong dengan kata zakat. Untuk penjelasan lebih jelasnya, yuk simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan zakat? Zakat berasal dari kata zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang dimiliki oleh orang muslim. Apabila sudah mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita belajar tentang pengertian zakat, kita harus tahu nih sejarah tentang zakat. Sejarah zakat dimulai dengan turunnya ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 sebagai dasar disyariatkannya puasa Ramadan. Tepatnya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Setelah turunnya ayat tersebut, masih di bulan Ramadan pula, mulai diwajibkan zakat kepada kaum muslimin. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Umar, dan sejak itu mulailah disebut dengan zakat. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas orang-orang sebesar 1 syok kurma atau 1 syok gandum. Wajib atas orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, dan perempuan dari kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Adapun sejarah pengelolaan zakat telah dicontohkan pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, dan pada saat itu pula beliau menjadi gubernur Yaman. Beliau pun memungut zakat dari rakyat, dan di sini beliau bertindak sebagai amil zakat. Melihat betapa urgensinya zakat dan bagaimana Rasulullah telah mencontohkan tata cara pengelolaannya, dapat disadari bahwa pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individual. Sehingga tujuan zakat yakni untuk pemerataan, kesejahteraan yang dapat diwujudkan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat yang dilakukan secara terlembaga dan terstruktur dengan baik. Hal ini kemudian menjadi dasar terbentuknya berbagai organisasi pengelola zakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setelah kita belajar mengenai pengertian zakat dan sejarah zakat, kita beralih pada dasar hukum zakat. Terdapat 2 sumber hukum yang menganjurkan untuk melakukan zakat. Yang pertama yakni dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dasar hukum zakat yang kedua yaitu berdasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 syok kurma atau gandum atas setiap orang-orang muslim yang merdeka atau hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis Bukhari pun disebutkan mereka membayar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Berikutnya adalah syarat zakat. Syarat zakat dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada syarat wajib zakat, dan yang kedua adalah syarat sah zakat. Syarat wajib zakat yang pertama adalah Islam, yakni wajib bagi seluruh umat muslim untuk membayarkan zakatnya. Sedangkan bagi mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, orang yang murtad wajib membayarkan zakatnya terhadap harta sebelum ia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seseorang yang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya yang telah menggugurkan kewajiban tersebut. Syarat yang kedua yaitu balik.
Bagi setiap muslim yang sudah memasuki akil balik, wajib untuk membayar zakat. Sedangkan bagi anak kecil, tidak dikenai zakat pada hartanya karena tidak dikenai hitop pemerintah. Syarat selanjutnya adalah merdeka. Artinya, seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat karena dia tidak memiliki sesuatu apapun untuk dizakatkan. Syarat berikutnya adalah nisab, yakni perhitungan harta yang telah mencapai ukuran jumlahnya. Begitu pula dengan haul, yakni harta yang dizakatkan harus mencapai haul yang telah ditentukan, yakni perputaran harta atau 1 nisab dalam 12 bulan Qomariyah. Tidak memiliki hutang, harta yang wajib dikeluarkan untuk berzakat, dan merupakan harta yang berkembang. Jadi, harta yang dizakatkan itu dapat dikembangkan untuk potensi-potensi yang lain. Misalnya, dalam potensi yang tidak secara konkret, merupakan harta yang dapat dikembangkan melalui tangan orang lain atas namanya, maupun dirupakan dalam hal yang konkret seperti tanah, lahan sawah, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui syarat wajib zakat, kita beralih pada syarat sah zakat yang merupakan syarat zakat berikutnya. Syarat sah zakat ada 2. Yang pertama, adanya niat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, yaitu pengalihan kepemilikan dari muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya adalah jenis-jenis zakat. Jenis zakat dikategorikan dalam 2 kategori besar. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang harus dibayarkan bagi orang muslim yang telah mampu untuk menunaikannya dan berkecukupan. Zakat fitrah dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada bulan Ramadan sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Zakat fitrah berarti untuk mensucikan harta, sebagaimana definisi zakat yang telah dijelaskan sebelumnya. Besaran zakat fitrah yang dikeluarkan yakni sebesar 2,5 kg atau jika membayar dalam bentuk uang, disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya adalah zakat mal atau yang biasa kita sebut dengan zakat harta. Dapat dikatakan sebagai harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat kekayaan yang wajib dizakatkan yang pertama, harta tersebut adalah milik penuh bagi seorang muzaki, bukan kepemilikan atas nama orang lain. Yang kedua adalah harta dapat berkembang. Maksudnya, harta yang dizakatkan dapat berpotensi untuk dimanfaatkan dalam hal-hal yang baik lainnya. Yang ketiga, harta yang dizakatkan merupakan harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan nisab dan haulnya. Zakat mal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah zakat perniagaan, yakni zakat perdagangan. Besaran zakat yang dikeluarkan untuk zakat perniagaan sebesar 2,5% dari jumlah kekayaan yang telah dikurangi dengan utang. Selanjutnya adalah zakat profesi, yaitu zakat yang dikeluarkan apapun profesinya. Jika gaji yang diterima telah mencapai nisab, maka besaran zakat profesi yaitu 2,5% dari gajinya setiap bulan. Berikutnya adalah zakat peternakan, yaitu zakat yang dikeluarkan meliputi hasil peternakan. Namun, tidak semua hewan dapat dizakatkan. Hewan yang dapat dizakatkan adalah hewan yang memiliki manfaat seperti sapi, unta, dan kambing. Untuk perhitungan zakat peternakan berbeda-beda tergantung kategori hewannya. Berikutnya adalah zakat pertanian, yaitu zakat yang dikeluarkan berupa hasil pertanian. Besaran zakat menurut perairan sawahnya dalam zakat pertanian memiliki perbedaan pengeluaran. Jika sawah yang dialiri menggunakan air hujan, maka besaran zakatnya adalah sebesar 10%.
Namun, jika dialiri dengan cara disiram atau irigasi, besaran zakatnya adalah 5%. Berikutnya adalah emas dan perak, merupakan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi ketentuan. Besaran zakat emas dan perak sebesar 2,5% dengan nisab 85 gram. Zakat emas dan perak di sini yang dimaksudkan adalah perhiasan yang tidak dikenakan. Berikutnya adalah hasil tambang dan laut, merupakan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Besaran zakat ini sebesar 20%. Yang terakhir ada zakat mal berupa rikaz atau harta temuan, yakni zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang yang ditemukan yang disebut dengan harta karun. Besaran dari harta rikaz, zakat dari harta rikaz yaitu sebesar 20%. Kita lanjut pada distribusi zakat atau pemberian zakat. Sebagaimana tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, yakni orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua adalah orang miskin, yakni orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Berikutnya adalah amil, yakni orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada mustahik lainnya. Atau dengan kata lain, amil adalah seseorang yang mengelola zakat. Berikutnya adalah mu'alaf, yakni orang yang baru saja masuk Islam dan imannya masih lemah. Mustahik berikutnya yaitu rikob, yakni para budak yang ingin merdeka. Ghorim atau orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup untuk membayarnya. Mustahik berikutnya yaitu fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Untuk pola pendistribusian zakat seiring dengan perkembangan zaman mengalami perkembangan. Zakat dapat didistribusikan secara konsumtif dan dapat pula didistribusikan secara produktif. Yang pertama, zakat didistribusikan secara produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik agar bisa dikelola dan dikembangkan untuk bisa dijadikan suatu bisnis yang nantinya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Distribusi zakat produktif terdiri dari 2 cara. Yang pertama adalah zakat yang diberikan berupa uang tunai atau pengganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Pola distribusi zakat produktif yang kedua adalah zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang atau dikembangkan. Dalam artian, alat utama kerja seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, gerobak, dan lain sebagainya. Pola distribusi yang kedua adalah zakat konsumtif, yakni zakat yang pada umumnya diberikan secara langsung kepada mustahik. Zakat konsumtif, pendistribusiannya terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama, konsumtif tradisional, yakni zakat diberikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Pola yang kedua yaitu konsumtif kreatif, yakni zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk peralatan sekolah, beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan hati muzaki, sehingga seorang muzaki kembali menjadi pribadi yang fitrah dan juga bersih. Kami cukupkan pembelajaran mengenai zakat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.